Halo semuanya dan selamat datang kembali. Film kali ini bercerita tentang game werewolf, tetapi perannya manusia beneran dan korbannya pun juga beneran. Sekelompok pelajar tampak pingsan di sebuah rumah yang tidak dikenal. Mereka terbangun oleh suara televisi, dan televisi tersebut berkata mereka harus bermain werewolf, permainan berbahaya yang melibatkan pembunuhan. Seseorang mengatakan mereka lebih baik kabur, tetapi mereka baru sadar kalau ada kalung kawat di leher mereka yang dikontrol oleh Game Master. Sehingga mereka terpaksa memainkan permainan itu. Mereka akan dibagi ke dalam 3 tim, yaitu werewolf, villager dan fox. Villager harus bertahan hidup dan menemukan siapa werewolfnya dalam voting yang dilakukan setiap jam 8 malam. Werewolf harus membunuh semua villager dan fox, sementara fox tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Mereka diberi identitas dengan sebuah kartu. Dan Ayaka mendapatkan fox. Ketika di kamar mandi, Ayaka dan Osawa bertemu dan membahas permainan itu, tetapi Ayaka malah bercerita dia suka kepada Yosuke. Kemudian mereka berkumpul di ruang tamu untuk meeting pertama mereka. Riki, pelajar yang paling tua di sana, meminta Prophet untuk mengaku supaya bodyguard dapat melindungi Prophet dari kematian. Prophet dapat mencari tahu identitas orang lain setiap harinya, sehingga dia adalah orang yang sangat penting. Sehingga 4 orang di antara mereka berpura-pura menjadi Prophet, termasuk Ayaka. Karena mereka tidak menemukan titik temu, maka meeting pertama tersebut dibubarkan. Riki dan 1 orang lagi mencari cara untuk kabur dari tempat itu, tetapi ada batu bertuliskan bahwa jika mereka melewati garis yang ditentukan, maka kalung mereka akan menjadi sempit dan mencekik mereka hingga mati. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus memainkan game ini sampai selesai. Di waktu senggang tersebut, Ayaka mengunjungi kamar Yuki, dan ternyata mereka berdua pernah memainkan game tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas masing-masing karena mereka tidak tahu siapa yang dapat dipercaya. Di malam hari, mereka berkumpul untuk melakukan voting. Tetapi ketika hampir waktunya habis, yaitu jam 8 malam, tidak ada yang berani berbicara. Padahal jika mereka gagal melakukan voting, maka semua orang akan dibunuh. Jadi Shigemoto memulai votingnya dengan menunjuk Kodai. Kodai adalah orang yang aktif berbicara sehingga Shigemoto mencurigai dia. Tetapi Kodai kemudian mengaku identitasnya sebagai bodyguard, jadi dia tidak boleh dibunuh. Sayangnya mereka tidak ada yang percaya, dan akhirnya memilih Kodai. Ketika tepat jam 8, kalung Kodai menjadi sempit dan mencekik Kodai hingga mati. Ketika tiba jam 10 malam, tampak Yuki sedang mencari senjata. Rupanya Yuki adalah salah satu dari 3 werewolf, kemudian Kentaro mendatangi dia. Yuki dan Kentaro juga pernah memainkan game ini, dan mereka berdua adalah werewolf. Mereka menunggu werewolf ketiga, tetapi dia tidak muncul, jadi mereka mulai memilih orang untuk dibunuh. Mereka memilih Shigemoto, karena dia dapat memanipulasi orang lain sebagai pemimpin. Jadi mereka pun bersiap-siap di depan pintu kamar Shigemoto. Ketika mereka membuka pintunya, Shigemoto telah siap dan melawan mereka balik. Di tengah perkelahian itu, Shigemoto tiba-tiba tercekik kalungnya dan pingsan. Yuki menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Shigemoto dengan sadis. Keesokan harinya, mereka menemukan tubuh Shigemoto di kamarnya. Mereka berkumpul untuk menentukan langkah mereka selanjutnya, dan pada waktu itu, Joe turun menemui mereka. Dia mengaku sebagai Prophet, dan dia menemukan identitas seseorang. Tetapi Riki menahannya, dan menyuruh Prophet yang lain, yaitu Ayaka dan Kentaro untuk mengaku juga. Jika hasilnya tidak sama, maka mereka adalah pembohong. Ayaka menunjuk Yosuke sebagai villager, sementara Kentaro menunjuk Meari sebagai villager juga. Joe kemudian berkata kalau dia menemukan identitas Shigemoto kemarin malam, dan Shigemoto adalah Fox. Jika Fox ketahuan identitasnya, maka dia akan langsung mati. Jadi Joe berkata identitasnya sesuai, karena pada malam tersebut Shigemoto meninggal. Tetapi mereka tidak percaya, dan Riki bertanya balik, jika demikian, siapakah korban dari werewolf tadi malam? Joe menjadi panik dan mulai menuduh Prophet yang lain berbohong. Tetapi Kentaro balik menyerang dia, menuduh dia berbohong dan mengganti identitasnya, bahkan dia mungkin adalah seorang werewolf. Di malam kedua, mereka kembali berkumpul untuk voting. Kali ini Meari mempunyai ide untuk memilih Prophet karena kita tidak tahu kebenarannya. Riki melarangnya, karena Prophet dapat membantu mereka menemukan identitasnya.
Tetapi Meari kembali berdebat kalau profet tersebut mengatakan kalau dia dan Yosuke adalah villager, jadi mereka tidak dapat di-voting. Yang lain setuju dengan pendapat Meari dan mencari orang lain untuk di-voting. Ayaka memakai kesempatan ini untuk memilih Anna, yang dari tadi menggoda Yosuke, cowok yang Ayaka sukai. Ayaka berkata kalau Anna terlalu tenang dan diam dari awal, jadi mungkin dia memiliki maksud tertentu. Anna berkata kalau dia hanya berusaha memahami peraturan game tersebut, dan Yosuke pun membela Anna karena Yosuke juga tidak aktif sehingga dia juga patut dicurigai. Tetapi Ayaka telah mengungkapkan identitas Yosuke sebagai villager. Karena waktu sudah mau habis, mereka kemudian voting dan suara terbanyak memilih Anna. Kalung di leher Anna pun menjadi sempit dan kemudian mencekik Anna hingga ajalnya. Setelah meeting tersebut, werewolf kembali berkumpul. Yuki dan Kentaro khawatir mengapa werewolf ketiga belum muncul, dan mereka takut Anna adalah werewolfnya. Mereka kemudian memilih Riki sebagai target, karena Riki paling bijaksana dan dianggap sebagai pemimpin oleh yang lain. Jadi mereka mendobrak pintu kamar Riki. Riki menjadi takut dan kabur dari jendela, tetapi sayangnya dia melewati garis, sehingga dia pun mati karena kalungnya. Karena hari masih panjang, Yuki memutuskan untuk mencari tahu siapa werewolf ketiga. Di malam hari, hanya pintu werewolf yang tidak terkunci, jadi Yuki mencoba membuka pintu tersebut satu persatu. Kentaro menemukan pintu dari werewolf ketiga, tetapi dia berbohong kepada Yuki dan mengatakan werewolf ketiga pasti sudah mati. Di pagi harinya, mereka menemukan mayat Riki dan kembali berkumpul. Kentaro mengatakan bahwa dia mendapatkan identitas Ayaka sebagai werewolf. Ayaka tidak siap dengan serangan ini, dan ketika Kentaro semakin mendesaknya, dia kemudian mengaku kalau dia adalah medium. Medium mempunyai peran penting karena dia dapat mengetahui identitas orang yang telah mati. Akan tetapi Yosuke pun tidak percaya kepadanya, dan berpikir kalau medium yang sebenarnya telah mati. Joe kemudian mengungkapkan temuannya malam itu, dan dia menunjuk Yuki sebagai werewolf. Yuki tetapi berkata kalau dia tidak bersalah, dan malah menuduh Ayaka yang tidak becus sebagai profet. Jadi mereka memutuskan untuk mengikat semua orang yang dicurigai, dan jika masih ada yang mati, maka mereka bukanlah werewolfnya. Kentaro menjadi panik dan berkata kalau dia diikat, maka dia tidak bisa membela diri. Sayangnya argumen ini membuat dia terlihat bersalah, jadi mereka pun menyetujui keputusan ini. Di malam ketiga, Kentaro mencoba aktif dan berkata kalau medium yang asli telah meninggal, dan menuduh Ayaka dan Joe sebagai werewolfnya. Yosuke setuju, karena dari awal Ayaka tidak jujur. Joe juga mengamuk dan berkelahi dengan Kentaro, hingga akhirnya tiba jam 8 malam. Semua kalung mencekik mereka perlahan-lahan, jadi mereka voting dan memilih Kentaro. Kalung mereka mulai melonggar, kecuali kalung Kentaro yang semakin menyempit dan membunuh dia. Kemudian mereka mengikat Yuki, Ayaka dan Osawa di kasurnya. Yuki mencoba melepaskan diri, karena jika werewolf tidak membunuh di malam itu, semua werewolf akan mati. Ketika dia mencoba melepaskan ikatannya, dia menemukan pisau yang ditinggalkan oleh werewolf ketiga. Dia langsung memotong talinya dan pergi menemui Osawa, mengira dia adalah werewolf ketiga. Dia mencari senjata di sana, tetapi tidak menemukannya. Dari situ dia sadar kalau Osawa hanyalah villager. Tetapi Osawa telah mengetahui identitas Yuki, jadi Yuki membunuhnya. Gawatnya, muka Yuki tidak sengaja terpotong dan berdarah. Dia segera pergi ke toilet untuk membersihkan lukanya, tetapi dia sadar yang lain pasti akan tahu karena bekas luka tersebut. Saat itulah werewolf ketiga datang dan menemui Yuki. Keesokan harinya, mereka mengetahui kalau Osawa telah mati. Mereka juga melihat bekas luka di wajah Yuki, jadi dia tidak punya jalan lain selain mengaku bahwa dia adalah werewolf. Tetapi dia berbohong kalau dia adalah werewolf terakhir, dan jika mereka voting Yuki, maka Fox akan menang dan semuanya akan mati. Akan tetapi Joe tetap berpegang pada pendiriannya bahwa Fox telah mati. Sayangnya, Yuki tahu Joe berbohong. Beberapa saat kemudian, Ayaka menemui Yuki, dan dia mengaku kalau dia adalah Fox-nya. Ketika mereka berbincang, Meari muncul dan mengaku kalau dialah werewolf ketiga. Dia tetap bersembunyi atas perintah Kentaro, dan ternyata Meari dan Yosuke pun telah memainkan game ini sebelumnya. Karena peserta tinggal 6 orang, maka Meari bersama dengan Yosuke dan Yuki akan voting terhadap Ayaka, dan Ayaka akan kalah. Mengetahui hal ini, Ayaka segera berpikir.
Dia mendekati Yosuke dan membujuknya, bertanya apakah ada orang yang dia sukai di dalam grup ini. Yosuke berkata kalau dia suka terhadap Meari, yang merupakan temannya dari kecil. Ayaka bertanya kepadanya apakah Yosuke akan percaya kepadanya kalau Meari ternyata adalah werewolf. Tetapi Yosuke tetap tidak percaya kepadanya. Mendengar hal ini, Ayaka menjadi patah semangat dan pasrah kepada nasibnya. Ketika dia pergi meninggalkan tempat itu, Yuki telah menunggunya di bawah. Yuki ternyata ingin Ayaka yang menang, karena dia tidak bisa hidup setelah membunuh banyak orang. Secercah harapan muncul dari mata Ayaka, dan dia menjadi tidak menyerah. Malam harinya mereka kembali berkumpul untuk melakukan voting. Ayaka voting seakilah Fox-nya, karena Joe adalah profet dan Yosuke adalah villager. Akhirnya mereka melakukan voting. 2 orang untuk Ayaka, 1 orang untuk Yuki dan 3 orang untuk Saki. Yuki menepati janjinya dan dia berpihak kepada Ayaka. Setelah voting selesai, kalung mereka mulai menyempit karena Fox telah menang. Tiba-tiba televisi tersebut menyala dan mengumumkan pemenangnya dan mendapatkan 1 juta yen. Ayaka hanya dapat melihat teman-temannya meninggal di dekatnya, kemudian mencabut kalung tersebut, serta membakar kartu Fox yang dia pegang.